Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bahas satu cerita dari zaman awal Islam yang jujur aja bakal bikin kita mikir ulang soal iman. Ini cerita tentang gimana tumpukan amal ibadah seumur hidup bisa terancam cuma karena satu hal yang mungkin sering kita anggap remeh, hubungan dengan orang tua. Coba deh bayangin, ada seseorang yang hidupnya kita lihat sempurna, soleh, taat, ibadahnya luar biasa. Tapi pas di momen paling penting, di detik-detik terakhir hidupnya, lidahnya tiba-tiba terkunci. Nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kok bisa? Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Cerita ini dimulai dari penderitaan seorang laki-laki yang sangat saleh. Yuk kita kenalan lebih dekat sama tokoh utamanya, Alqomah, dan paradoks yang bikin bingung semua orang di akhir hidupnya. Jadi, Alqomah ini bukan orang sembarangan ya. Dia ini salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Imannya kuat, ibadahnya rajin banget, selalu ikut berjuang di medan perang. Reputasinya sebagai orang soleh tuh, wah, udah nggak perlu diragukan lagi. Tapi anehnya, terlepas dari semua kebaikannya itu, saat-saat terakhir hidupnya justru dipenuhi penderitaan yang nggak terduga. Ada semacam dinding spiritual yang nggak kelihatan, yang bahkan sahabat-sahabat terdekatnya pun nggak bisa menembusnya. Coba bayangin deh suasananya. Semua keluarga dan temannya kumpul di sekelilingnya, membisikkan kalimat tauhid, berharap dia bisa mengucapkannya untuk menutup hidup dengan baik. Tapi lidah Alqomah seolah-olah terkunci, sama sekali gak bisa ngomong. Sakaratul mautnya jadi terasa sangat berat dan menyiksa. Nah, kabar yang membingungkan ini akhirnya sampai juga ke telinga Rasulullah SAW. Dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, beliau langsung sadar kalau akar masalahnya ini bukan soal fisik, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, ini nih jeniusnya Rasulullah. Beliau nggak nanya Alqomah sakit apa atau udah dikasih obat apa, tapi pertanyaannya justru, siapa yang pernah disakiti sama Alqomah? Beliau langsung mencari penyebab spiritual dari masalah fisik yang kelihatan di depan mata. Dan jawabannya benar-benar bikin kaget. Ternyata, orang yang hatinya terluka, yang belum memberinya maaf, adalah wanita yang melahirkannya, ibunya sendiri. Ini dia titik balik dari keseluruhan cerita ini. Oke, sekarang kita coba lihat masalah ini dari sudut pandang ibunya. Emangnya apa sih yang terjadi sampai hati seorang ibu bisa begitu terluka oleh anaknya yang soleh ini? Perubahannya ternyata drastis banget. Jadi sebelum menikah, Alqamah ini anak idaman deh. Selalu menghormati, menyayangi, dan mendahulukan ibunya. Tapi setelah dia menikah, fokusnya perlahan-lahan bergeser. Dia lebih memprioritaskan istrinya, sampai-sampai ibunya sendiri merasa terabaikan dan dilupakan. Ketika para sahabat datang untuk coba jadi penengah, meminta sang ibu buat memaafkan Alqomah, ibunya menolak. Bukan karena benci ya, tapi karena lukanya itu terlalu dalam. Ini pengakuan tulus dari sang ibu langsung kepada Rasulullah. Dia mengakui kok kalau anaknya itu orang baik dan ibadahnya rajin. Tapi dia juga jujur mengungkapkan rasa sakitnya karena merasa dinomarduakan. Nah, kejujuran emosional inilah yang jadi inti masalahnya. Karena lidah Alqomah masih terkunci dan hati ibunya masih tertutup, Rasulullah SAW tahu kalau situasi ini butuh solusi yang drastis, sesuatu yang di luar dugaan. Situasinya udah buntu banget, mediasi gagal. Rasulullah sadar harus ada tindakan luar biasa yang bisa memecah kebuntuan emosional ini. Bisa bayangin nggak? Perintah ini sontak bikin semua orang yang ada di sana terdiam. Gimana mungkin seorang nabi yang penuh kasih sayang bisa memerintahkan hal yang kedengarannya begitu mengerikan? Tapi tunggu dulu, tentu saja ini bukan perintah buat membakar beneran. Ini adalah sebuah strategi psikologis yang sangat cerdas dari Rasulullah. Beliau ingin menyentuh naluri terdalam dari seorang ibu, cinta tanpa syarat yang bisa mengalahkan rasa sakit dan amarah sebesar apapun. Dan strategi itu berhasil. Luar biasa berhasilnya. Tes dari Rasulullah ini langsung memicu sebuah resolusi yang sangat cepat dan sangat emosional. Dalam sekejap, semua rasa sakit hati dan kekecewaan yang dipendamnya itu hilang. Yang tersisa hanyalah kepanikan seorang ibu yang gak rela melihat anaknya celaka. Gak peduli lagi seberapa besar kesalahan yang pernah dibuat anaknya itu. Momen ini pasti sangat mengharukan. Sang ibu berteriak, berlari ke arah anaknya, memeluknya, dan bilang kalau dia sudah ridho dan memaafkannya. Dan saat itu juga seolah ada gembok yang terbuka, lidah Alqomah langsung lancar. Dia berhasil mengucapkan syahadat, lalu meninggal dunia dengan tenang. Hubungan sebab akibatnya jelas banget kan? Jadi, dari kisah yang dramatis dan penuh pelajaran ini, apa sih pesan abadi yang bisa kita ambil buat kehidupan kita?
Nah, ini dia intinya. Ibadah kita ke Allah itu memang super penting, tapi itu semua berdiri di atas fondasi hubungan kita dengan orang tua. Kisah ini nunjukin betapa murka seorang ibu itu bisa menjadi semacam hijab, penghalang, yang menutupi rahmat Allah, nggak peduli sebanyak apapun sholat, puasa, atau sedekah yang kita lakukan. Sederhananya begini, ikatan dengan orang tua itu nomor satu. Ini bukan sekedar anjuran biasa, tapi ini adalah fondasi krusial yang menopang seluruh bangunan amal kita. Kalau kita mengabaikannya, seperti yang dialami Alqomah, risikonya bisa sangat besar secara spiritual. Kisah Alqomah ini memang terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi pesannya masih relevan banget sampai hari ini. Di tengah kesibukan kita sekarang, gimana sih caranya kita menyeimbangkan cinta untuk pasangan dan keluarga baru kita dengan bakti kepada orang tua yang sudah membesarkan kita? Nah, ini adalah pertanyaan penting yang layak kita renungkan bersama-sama. Terima kasih telah menyimak.